warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan mewawancarai dan observasi lingkungan mengenai pasar tradisional, letaknya di Pasar Kebayoran Lama. Perkenalkan, nama saya Marcelina. Saya Helena Putri. Mari ikuti kegiatan kami saat observasi dan wawancara. Pasar merupakan wadah kegiatan masyarakat dalam melakukan perdagangan. Hingga saat ini, pasar tradisional dianggap sebagai pondasi dasar perekonomian di suatu wilayah dan merupakan cerminan dari ekonomi kerakyatan. Bangunan pasar tradisional biasanya merupakan kios-kios atau gerai, kios yang dibuka oleh penjual sendiri maupun oleh pengelola pasar. Pada pasar tradisional Kebayoran Lama, banyak para pedagang yang berjualan di luar pasar maupun di pinggir jalan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan sampah yang tentunya menumpuk pada tempat-tempat tertentu. Sampah banyak ditemukan pada tempat-tempat umum. Salah satu tempat umum yang menghasilkan sampah terbesar adalah pasar tradisional. Keberadaan pasar di berbagai wilayah sebagian besar tidak dirawat dan cenderung terbengkalai. Aktivitas di pasar ini akan menghasilkan jumlah sampah yang cukup besar sebagai sisa-sisa dari barang dagangan yang tidak dipakai lagi. Para pedagang pisang yang berjualan di Pasar Kebayoran Lama biasanya memiliki berbagai macam konsumen. Untuk konsumen yang tetap atau rutin yang membeli di berbagai macam jenis pisang seperti pisang yang tua akan dibuat keripik dan gorengan, sedangkan yang muda dibeli oleh para peternak burung. Sedangkan pisang yang BS atau masih sedikit rusak dan muda akan dibeli untuk makan satwa di taman safari. Untuk pisang yang terkena wureng akan langsung dibuang ke tempat sampah tanpa ada pemisahan, dan untuk jadwal pengambilan sampah biasanya dilakukan setiap pagi hari sekitar jam 5 pagi. Video pertama kami akan mewawancarai seorang pedagang sayur di pinggir jalan Pasar Kebayoran Lama. Ibu, izin wawancara ya. Kenalkan, nama saya Maudi Marcelina dari Universitas Negeri Jakarta dengan rekan saya Alfitra Dewi Anjani yang sebagai kameramen, dan Saya Helena Putri, Ibu. Salam kenal. Ibu, kami dari mata kuliah Ekologi Sosial ingin mewawancara Ibu mengenai lingkungan sekitar sini. Ya. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Bu Surila, Bu Surila. Ibu umurnya berapa? 51. 51. Ibu jualan di Pasar Kebayoran Lama ini udah berapa lama, Bu? Udah lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Tempatnya di sini atau ganti-ganti, Bu? Ya tempatnya pokoknya ganti-ganti lah, Pak. Kadang waktu itu di sono, sekarang beda di sini. Oh, jadi ganti Ya. nama gitu. Enggak tetap ya, Bu? Kalau sekarang sih udah suruh di sini begitu. Disuruh di sininya sama siapa, Bu, kalau boleh tahu? Ya pokoknya dari sono kan udah nggak boleh, suruh pindah ke sini gitu aja. Oh, tadi Ibu awalnya di depan ya? Oleh di depan toko. Oh, di depan toko, akhirnya dipindahin ke sini. Ibu, saya ingin bertanya. Kan Ibu jualan sayur-sayuran ya, identiknya kan ini nggak bisa lama ya, Bu ya? Ya. Kayak cepet layu atau cepet busuk. Itu antisipasinya gimana, Bu? Ya pokoknya intinya kalau kemarin nggak habis, sekarang bersihin, yang masih bisa kejual dijual, kalau yang nggak dibuang gitu aja. Itu jualnya Ibu murahin lagi ya, Bu? Iya, ya lebih murah lagi kalau namanya udah layu. Oh, gitu. Untuk pembuangannya di mana, Bu? Pembuangannya saya karungin, Karungin. nanti taruh di sono, ada tukang sampah ngangkut. Berarti Ibu kena biaya administrasi dong, Bu? Untuk pembuangan sampah, pemindahan sampah. Apa enggak? Ya, dibilang enggak ya enggak ada gitu aja. Oh, nggak ada ya? Ya paling kalau ada juga cuma 2.000 perak. Oh, kalau boleh tahu, Bu, kan mobil sampahnya tiap hari datang atau dia ngambilnya berapa hari sekali? Setiap hari sehari bisa 2-3 kali. Oh, pagi mobil truk yang kuning gede. Kalau siang mobil kecil-kecil itu pasukan oren-oren. Siang Bu, kalau paginya sekitar jam berapa, Ibu? jam 6. Ya sekitar jam 9 juga udah ada. Ntar biasanya kalau ini ke hari Minggu jam 9 juga ada, sore ada. Kalau boleh tahu ya, Bu, dari pemerintah ada nggak, Bu, antisipasi untuk menjaga lingkungan, asosiasinya ada nggak, Bu, yang turun? Kayak untuk pembuangan sampahnya atau apanya, pernah ada yang turun nggak, Ibu? Nah, Pernah. Itu
Itu gimana Ibu dia sosialisasinya Bu? Ya pokoknya mah kita mah tinggal ngikutin aja, kalau ini sampah disuruh dikumpulin jangan ditaruh di sono, ya saya ikutin gitu ya. Tapi tahu-tahu di situ udah banyak sampah, orang lain juga yang buangin, misalkan orang lewat sambil buang sampah di situ begitu. Ya kalau saya sih sebenarnya itu kan udah disapu bersih, lagi udah nggak boleh naruh situ lagi. Maunya ya dikarungin, ntar mobil sampah lewat baru taruh di mobil. Tapi kan namanya orang udah tahu di situ tempat sampah, jadinya ya tahu orang lewat, tahu siapa, tahu-tahu naruhnya di situ aja. Kesimpulan dari wawancara kami dengan 2 pedagang di pasar tradisional Kebayoran adalah fakta yang ada di lapangan. Sebenarnya sampah yang sering dilihat di pinggir jalan tersebut hanya sementara. Pengangkutan dan pengambilan sampah telah diatur dengan baik oleh petugas kebersihan pasar setempat dan telah terjadwal. Diangkutnya pada pagi hari menggunakan truk sampah maupun mobil pick up. Untuk dagangan para pedagang yang tidak habis, sudah tidak layak dijual dan membusuk, cara pedagang untuk meminimalisir adanya sampah adalah dengan cara memberikan atau menjual dagangannya kepada para supplier yang membutuhkan untuk pakan binatang peliharaan.